orang meninggal. Kami sudah temukan data yang meninggal dan kami langsung nonaktifkan NIK-nya dan kami segera menghubungi keluarga yang Antara Disduk Capil dan KPU Kota Parepare ini terus menjalin komunikasi dan koordinasi ya Bu untuk memastikan keakuratan data pemilih ini. Ya, rutin jadi peran Kota Parepare. Dan kalau bagi anak-anakku yang sekolah, insya Allah kita akan turun mulai tanggal 13 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Willy di podcast obrolan demokrasi POT KPU Kota Parepare. Dan tidak terasa kali ini kita sudah berada di edisi ke-23 dan di edisi kali ini perbincangan kita akan sangat menarik karena kita kedatangan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sering juga kita sebut Disduk Capil. Ada Ibu Haja Suryani SH. Beliau merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, pertama-tama kami dari KPU Kota Parepare mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk nantinya kita akan berbincang-bincang dan berbagi informasi ke teman pemilih yang menyaksikan podcast ini Bu. Ya. Baik Ibu, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya ke pertanyaan pertama Bu, terkait apa peran utama Disduk Capil Parepare Bu dalam mendukung kesuksesan pesta demokrasi? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ini, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Disduk Capil itu akan memastikan data yang akurat yang ada dan mutakhir ya. Jadi itu yang pertama. Data yang akurat dan mutakhir ini harus berkualitas ya. Jadi untuk menyusun sebagai dasar untuk menyusun daftar pemilih itu. Dan yang kedua, itu kita akan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang wajib perekaman dan wajib memiliki KTP, yaitu umur 17 tahun dan atau sudah menikah. Ya. Jadi ini peran utama kami dalam demokrasi. Kenapa? Karena dengan adanya KTP, kartu keluarga itu merupakan salah satu hal utama dalam hal pemilihan. Apakah itu pemilihan pilcaleg, pemilihan kepala daerah, yang jelas adalah pesta demokrasi. Jadi itu kami memberikan pelayanan dan ini merupakan syarat utama ya untuk seorang pemilih. Baik Bu, jadi dalam hal ini Disduk Capil khususnya Kota Parepare ya Bu punya peran yang sangat krusial karena berkaitan dengan data kependudukan, di mana data tersebut nantinya pasti akan berpengaruh ke pemilih. Ya. Baik Bu. Nah, kalau terkait koordinasi Bu, bagaimana bentuk koordinasi selama ini antara Disduk Capil dan KPU Kota Parepare Bu? Ya, jadi selama ini koordinasi antara Disduk Capil dengan KPU itu dilakukan secara berkelanjutan. Saya lihat selama ini hampir 2-3 bulan itu berkelanjutan tetap dilakukan koordinasi berbentuk pemutahiran data dan sinkronisasi data. Jadi pemutahiran data yaitu ada data yang diberikan ya, itu harus disinkronkan. Contoh, disinkronkan maksudnya di sini ada 2 data yang berbeda. Misalnya data kami, data SIAK itu dan data dari KPU itu disinkronkan. Kalau ada yang tidak sesuai, contoh pemilih berpindah atau pemilih meninggal dunia, itu kan langsung kita sinkronkan dengan KPU. Jadi ini bentuk kerjasama kami yaitu sinkronisasi dan pemutahiran data.
Baik, Bu. Jadi koordinasinya terus berlanjut Ya, ya, Bu, terus berkelanjutan. berkelanjutan. Baik, Ibu. Nah, kemudian kan kadang ada kondisi di mana warga ini pindah domisili, Bu. Bagaimana cara Disduk Capil memastikan warga yang pindah domisili tersebut tercatat dengan benar, Bu? Ah, jadi warga yang pindah domisili itu mereka melaporkan ke Dinas Dukcapil dengan membawa dokumen dari kelurahan bahwa mereka itu sudah pindah dari lokasi A ke lokasi B. Apalagi misalnya kalau dia keluar dari kota Parepare, itu akan kami membuatkan surat ke SKPWNI, ya. Jadi ada surat keterangan pindah warga ke daerah lain. Jadi itu sifatnya adalah dinamis. Jadi bisa saja dalam 1 jam ini bisa ada 20 orang berpindah dari tempat yang awalnya. Jadi perpindahan domisili ini merupakan hak daripada warga masyarakat untuk melakukan perpindahan tersebut, dan kami akan mencatatkan setiap perpindahan itu dari tempat asal ke tempat yang akan dituju. Baik, Bu. Begitu pula sebaliknya ya, Bu, apabila ada yang warga yang masuk ke Ya, kota ya, Parepare. begitu juga kalau ada warga dari luar daerah masuk ke Parepare, itu langsung melaporkan ke kami surat SKPWN tersebut, langsung kami masukkan ke alamat yang ada yang dituju di Parepare. Jadi ini adalah langsung sinkron ke SIAK. Jadi kami menginput langsung ke SIAK, dan pada saat kita menginput ke SIAK, mungkin KPU juga hari itu juga, detik itu juga langsung melihat ada perubahan data, ada penambahan data atau pengurangan data warga yang pindah atau masuk ke kota Parepare. Baik, Bu. Jadi prosesnya tadi melalui SIAK ya, Ya, Bu? melalui SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Baik, Ibu. Nah, kemudian terkait data pemilih pemula, Bu. Ya. Seperti kita ketahui kan data pemilih ini, terutama data pemilih pemula ya, cukup penting karena tentunya akan berpengaruh ke partisipasi pemilih Ya, nantinya. betul. Nah, kemudian bagaimana strategi Disduk Capil Parepare, Bu, untuk menjaring data para pemilih pemula ini, khususnya yang berusia 17 tahun, Bu? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih, karena kenapa sekarang kami turun ke sekolah-sekolah. Itu istilahnya jemput bola, ya. Jadi anak yang usia 16 tahun itu sudah bisa melakukan perekaman. Jadi 16 tahun sudah bisa melakukan perekaman. Kalau dia 17 tahun berarti itu sudah wajib KTP, ya. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah. Kami membuat jadwal ke sekolah-sekolah yang ada, sekolah menengah atas dan sederajat itu kami membuat jadwal setiap 1 minggu itu satu sekolah. Kita akan turun untuk melakukan perekaman, berkoordinasi dengan kepala sekolah masing-masing sekolah untuk dilakukan perekaman. Jadi jebol ini kita lakukan. Setelah itu kalau kita anak-anak yang bersangkutan sudah tamat sekolah, otomatis kan dia harus sudah berada di lingkungan masyarakat. Iya, Bu. Itu kami lakukan lagi di kelurahan-kelurahan. Data tersebut, data BNMB address tersebut kita berikan kepada kelurahan untuk membantu kami mencari warga yang umur 17 tahun yang terdaftar di SIAK tersebut, dan kami lakukan perekaman di kelurahan-kelurahan. Iya. Baik, Bu. Jadi luar biasa ya, Bu, ini strategi Disduk Capil Kota Parepare untuk memastikan yang sudah berusia 17 tahun ini melakukan perekaman ya, Bu. Ya, Bahkan perekaman. tadi sejak umur 16 Ya. sudah bisa Jadi melakukan 16 tahun perekaman. itu bisa melakukan perekaman, 17 tahun itu Sudah sudah wajib. Ya, Oh, wajib iya. ya. Kalau 16 itu belum wajib tapi boleh melakukan Boleh. perekaman. Jadi pada saat usia 17 tahun itu langsung sudah terbit KTP. KTP-nya Iya. baik, Bu. Dan ini langsung jebol tadi ya, Bu, jemput bola Jemput ke bola, sekolah-sekolah, betul. khususnya di SMA sederajat, langsung turun dan memastikan siswa-siswi yang sudah berusia 17 tahun dapat melakukan perekaman Iya. KTP. Ya, luar biasa ya, Bu. Nah, kemudian tadi terkait sinkronisasi data, Bu. Iya. Tadi sudah sempat disinggung juga bahwa kadang ada perbedaan data yang ditemukan. Nah, bagaimana Disduk Capil dan KPU Kota Parepare menyinkronkan perbedaan data tersebut, Bu? Ya. Jadi data yang ada kami tarik dari SIAK. Data tersebut kami tarik dari SIAK. Orang yang meninggal, contoh ya, saya beri contoh langsung ya. Orang yang meninggal, misalnya meninggal hari ini, terus dari KPU itu belum menemukan bahwa ada orang meninggal. Kami sudah temukan data yang meninggal dan kami langsung nonaktifkan
NIK-nya, dan kami segera menghubungi keluarga yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan. Itu yaitu ada keterangan kematian baik dari rumah sakit ataupun dari kantor kelurahan kalau dia meninggal di rumah. Kalau meninggal di rumah sakit itu otomatis dari rumah sakit, dan yang kedua masih ada NIK-nya ya, NIK yang bersangkutan itu kami lakukan dan kami langsung menerbitkan akte kematian. Akte kematian tersebut kan ada nomornya, itu langsung kita sinkronkan dengan KPU. Berarti KPU sudah bisa mengeluarkan yang bersangkutan dari data pemilih. Begitu juga dengan yang pindah masuk dan pindah keluar. Pada saat kami membuat SKP WNI untuk keluar daerah, itu langsung hilang data NIK yang bersangkutan di Kota Parepare. Begitu juga yang datang. Jadi pas kami sudah input di SIAK bahwa nama-nama ini sudah masuk di Parepare, itu kami sinkronkan dengan KPU bahwa ada data pindah masuk dan ada data pindah keluar yang terjadi hari ini. Baik Bu, jadi antara Disduk Capil dan KPU Kota Parepare ini terus menjalin komunikasi dan koordinasi ya Bu untuk memastikan keakuratan data pemilih ini. Ya, rutin. Jadi ini dilakukan ya, kami membuat WhatsApp bersama KPU dan Capil ya, dengan kelurahan juga, jadi informasi-informasi itu cepat. Ya, hari ini detik ini ada yang masuk, langsung kita misalnya berkoordinasi dan itu kami berikan input ke KPU. Baik Ibu. Nah, kemudian terkait pengecekan data secara mandiri Bu, data kependudukan ya Bu. Bagaimana masyarakat bisa mengecek secara mandiri keaktifan data kependudukan mereka? Ya. Sekarang ini ada yang dinamakan identitas kependudukan digital atau IKD, yang masing-masing warga itu pada dia saat wajib untuk memiliki KTP itu wajib juga melakukan aktivasi IKD. Ya. Jadi dia melakukan aktivasi IKD dan di situ dia bisa mengecek langsung. Karena di IKD itu ada KTP, ada KK, ada akte kelahiran. Dia bisa cek kalau salah satunya tidak sesuai, misalnya wah saya bukan lahir bulan ini, kenapa harus bulan ini? Dia kan langsung melihat di IKD-nya itu dan bisa langsung sinkronkan ke Dinas Dukcapil, ya, langsung datang ke Dinas Dukcapil untuk menyampaikan bahwa data saya tidak sesuai hasil pengecekan daripada IKD tersebut. Ya. Baik Bu, ini saya rasa informasi yang sangat penting ya Bu untuk masyarakat khususnya di Kota Parepare terkait tadi ada aplikasi IKD yang bisa di-download mungkin di Play Store, atau di HP masing-masing ya Bu. Yang itu bisa langsung kita cek data kita. Betul. Apabila ada ketidaksesuaian bisa langsung dilaporkan ke Dinas Dukcapil ya. Baik Bu. Penyesuaiannya. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir Bu. Apa pesan Ibu untuk warga Kota Parepare yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tapi sudah memenuhi syarat Bu? Ya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk segera yang sudah berumur 16 tahun itu sudah bisa melakukan perekaman. Karena kenapa? Jangan sampai di usia 17 tahun kita tidak sempat dan langsung kita membutuhkan hari pada saat usia kita itu silakan melakukan perekaman, dan silakan melakukan yang bagi umur 17 tahun itu wajib melakukan perekaman untuk mendapatkan KTP. Kenapa? Sekarang ini pada saat usia 17 tahun tidak melakukan perekaman, itu data satu keluarga itu tidak diaktifkan oleh Dirjen Dukcapil. Jadi ini fatal akibatnya. Contoh, kalau kita misalnya mau ke rumah sakit, iya kan, ibunya mau ke rumah sakit, salah satu anaknya dalam kartu keluarga itu tidak melakukan perekaman, itu tidak aktif dia punya BPJS. Jadi berpengaruh satu keluarga. Jadi saya himbau kepada teman-teman warga Kota Parepare untuk segera melakukan perekaman, baik dilakukan di mall pelayanan yang ada atau di kantor Dinas Dukcapil Jalan Veteran Kota Parepare. Dan kalau bagi anak-anakku yang sekolah, insya Allah kita akan turun mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026 di sekolah masing-masing untuk melakukan perekaman. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu untuk informasinya. Saya rasa sangat berguna dan sangat penting bagi masyarakat khususnya di Kota Parepare Bu. Dan
Tidak terasa Bu, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bu sudah hadir di podcast KPU Kota Parepare dan memberikan informasi yang saya rasa sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast edisi ke-23 ini bersama Ibu Hajah Suryani SH yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Jangan lupa menyaksikan edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.